Oke, selamat siang semuanya. Siang. Siang. Hari ini kita bukan pelatihan ya, lebih ke refreshment untuk PLC Siemens. Jadi introduction sama hardware basic. Oke, pertama overview dari S7 1200 family. Jadi 1200 di Siemens itu ada yang sekarang sedang beredar itu S7 300, 1200 lalu 1500. Memang yang kita pakai ini rata-rata pakai 1200 family karena memang dia compact, jadi memang dia simple, modelnya simple hardware, modular juga. Jadi dari CPU nanti dia masih ada modul-modul lagi untuk tambahan input ataupun outputnya. Dia didesain untuk menghandle low to middle performance. Jadi untuk project-project simple maupun sampai project yang sampai dengan proses yang belum terlalu rumit lah, dia masih bisa handle automationnya gitu. Kemudian dia juga sudah terintegrasi menggunakan Profinet, analog dan digital I/O, juga dilengkapi flexible expansion capability. Jadi dia juga ada fungsi yang standar. Fungsi standar itu yang seperti yang kita pakai, juga ada yang safety atau di industri biasanya disebut fail-safe. Fail-safe itu biasanya untuk proses-proses yang kritikal dia menggunakan PLC yang tipe fail-safe. Jadi bila dia terjadi kendala di PLC-nya, itu dia meminimalisir perintah yang menyebabkan terjadi kefatalan pada sistem. Itu. Kemudian yang kita pakai juga sekarang di generation 2 ini ya. Jadi SM 1200 generation 2 dia lebih baru, terus memiliki fitur NFC. Jadi menggunakan near field teknologi. Kemudian ada juga untuk motion control. Motion control itu contohnya biasa dipakai di conveyor belt, atau misalkan kita kalau misalkan punya weigher itu kita bisa menggunakan motion control ini. Terus Unify Safety itu ya safety configuration untuk project-project atau memang untuk automation yang sifatnya dia memerlukan safety lebih jauh. Kemudian dia ada improve di efisiensi, yaitu dia memproses lebih cepat dan memiliki expanded memory gitu. Jadi yang awal itu dulu 1200 itu dia memorinya terbatas. Kalau yang sekarang dia memang sudah ada extend memory. Jadi misalkan kita butuh di proses yang tidak terlalu high end, cuman datanya banyak, masih bisa dihandle sama 1200. Oke, lanjut. Ini perbedaannya ya dengan 1500 dan S7 300. S7 300 itu kalau sejarahnya dulu sebelum ada 1200 itu yang compact itu namanya S7 200. S7 200 itu hampir sama kayak 1200, dia compact PLC. Cuman sekarang karena sudah obsolete, sudah diberhentikan produksinya, yang beredar ya 1200 ini. Terus yang masih istilahnya dia legacy di S7 series ya, S7 300 ini dia sebenarnya sudah diimprove ke sistem yang paling baru, yaitu di 1500 series. Cuman memang selama ini di industri yang menggunakan S7 300 juga masih banyak.
Oke, kita mulai juga. Ini perbedaan mendasarnya ya. Jadi dari aplikasi, aplikasi itu 1200 itu memang untuk eh, mesin kontrol, contohnya conveyor system dan juga building automation. Sedangkan untuk 1500 series itu memang untuk high end application menggunakan misalkan complex packaging mesin, robotik dan extensive proses line. Jadi memang line produksi yang saling berhubungan, dia akan lebih mudah dikontrol dengan 1500 series ini. Secara performa dan kecepatan proses itu 1500 memang lebih tinggi daripada 1200 karena memang dia menggunakan backplane ya. Jadi backplane itu kalau 1500 itu dia raknya beda. Kalau 1200 dia kan masih nempel langsung ya. Langsung ditempelkan di ini. Kalau 1500 itu dia ada raknya lagi bawahnya dan pinnya lebih banyak. Jadi memang komunikasi datanya lebih cepat yang 1500 karena jalur untuk transmisi datanya lebih banyak yang 1500. Itu. Kemudian dari hardware and scalability 1200 itu dia hanya dibatasi sampai 8 modul dalam satu CPU sinyal. Makanya kemarin waktu kita develop untuk yang call flow Rembang ini kita pakai dua PLC, dua CPU karena uh, sebenarnya kan kita pemrosesannya kan mudah ya, nggak terlalu banyak untuk call flow itu. Cuman kalau misalkan pakai 1500 itu harus hardware-nya lebih mahal satu, kedua development programnya nggak bisa pakai yang tiap portal basic karena kan kita punyanya lisensi yang tiap portalnya basic, sedangkan kalau 1500 harus pakai yang profesional. Jadi kita tetap pakai yang 1200 cuman menggunakan dua CPU yang nanti akan diintegrasi. Jadi CPU 1 sebagai master, CPU 2 sebagai slave, CPU 2-nya nanti ngirim data ke CPU 1. Untuk pemrosesan datanya tetap di CPU 1. Lalu kemudian ada motion control and safety. Keduanya memiliki safety version ya, F version ini ya. Jadi kalau misalkan kita nyari kode modul ada F-nya itu dia untuk safety version ya, bukan yang generic version. Kemudian motion control ya seperti tadi menggunakan servo. Terus 1500 dia lebih ke advance synchronous multi axis motion control seperti Gematic, CAMS itu ya seperti robot-robot itu. Lalu extensive safety integration function yang tertera di SEAL3. SEAL3 itu satu dia kayak apa ya, aturan untuk keselamatan gitu loh, safety integration. Kemudian dari komunikasi 1500 lebih advance dan cepat ya untuk Profinet-nya. Jadi memang secara komunikasi data dia akan lebih cepat karena proses dari prosesornya juga sudah beda antara 1500 dan 1200. Kemudian untuk software ya sama seperti yang tadi saya bilang, keduanya bisa menggunakan tiap portal ya. Cuman untuk 1200 itu cukup menggunakan yang step 7 basic. Kalau misalkan 1500 butuhnya yang profesional. Nah, gimana ini kapan kita milihnya? Kalau kita pilih 1200 itu ya untuk positive smaller standalone mesin ya, kayak yang kita pakai selama ini kan memang standalone mesin ya, tidak ada integrasi ke sistem, lalu juga cukup kecil, tidak terlalu besar, itu makanya menggunakan 1200 masih cukup. Kapan kita harus pakai 1500 itu kalau high performance network complex automation system membutuhkan respon yang cepat dan high reliability, jadi memang lebih reliable, itu kita bisa pakai yang 1500.
Gitu. Kalau ada pertanyaan langsung aja. Profinet itu Ethernet Mas? Betul. Profinet itu Ethernet. Kalau Profibus itu serial. Oh, Profit saya. Ya, kalau Profibus itu serial, tapi biasanya dipakainya di 1003 yang ini yang S7300. Jadi kalau S7300 itu kebanyakan pakainya Profibus baru Profinet. Cuman untuk yang 1200, 1500 ini memang kebanyakan sudah built-in Profinet semua, jadi Ethernet base untuk komunikasi datanya. Oke, lanjut. Aplikasi di automation system ini ya salah satu beberapa contohnya lah, di boiler control system, robotic system, motion control, data acquisition system. Itu seperti yang kita pakai ya, data acquisition system itu yang kita pakai prosesnya. Terus proses control, elevator system, banyak lagi lah yang lain. Untuk PLC sangat luas sekali penggunaannya di sistem di automation. Oke, kemudian untuk arsitektur dan scalability ya seperti yang tadi dibilang 1200 itu compact, lalu cocok untuk pembelajaran seperti ini, automation system yang tidak terlalu besar, terus smart mesin gitu. Diintegrasikan juga dengan tiap portal untuk mempermudah programming, lalu support range of digital and analog module. Jadi ada bisa menghandle analog dan digital modul yang cukup lah untuk skala pembelajaran. Sudah built-in Ethernet and Profinet communication, scalable design for small to medium automation, terus easy to use, ya mudah lah digunakan. Tiap portal itu secara user interface sudah lebih mudah daripada step 7 yang zaman dulu. Terus ideal juga untuk pembelajaran teknisi dan sistem integrator. Oke. Nah, kemudian dari CPU tipe di yang 1200 ini kan kita banyak pakai yang 1214. Kenapa kita pakai 1214? Itu memang karena dia satu yang compact, cuman memiliki memiliki memori yang paling besar. Jadi selama ini kan kita memang pakai yang 1214 itu pakai memori yang paling besar, terus dia juga bisa expand sampai 8 sinyal modul, sedangkan untuk yang 11 dan 12 itu kalau nggak salah dia lebih sedikit menerima expansion modul. Jadi kalau misalkan untuk pembelajaran yang simple yang tidak pakai expansion modulnya banyak atau tidak pakai analog, itu mungkin pakai 1211 atau 1212 masih cukup. Memori ini kayak apa Mas? Jadi, misalnya di laptop. Jadi working memory itu kayak RAM sih sebenarnya. Kayak RAM berarti. Oh, kayak RAM. Jadi dia ada dua, ada working memory sama data memory. Data memory itu yang di kayak SD card gitu. Nah, SD card itu dia bisa berisi data memory berupa firmware ataupun data proses. Jadi data proses itu gini, kan kita bikin program kan ada task yang dia continuous loop, ada task yang dia dieksekusi kalau kita panggil. Nah, kalau misalkan dia itu sesuatu yang continuous loop, berarti kan dia akan terpakai terus di RAM ini. Nah, RAM ini kalau misalkan dia sudah penuh, berarti akhirnya nge-lag. Akhirnya dia prosesnya akan terganggu. Jadi waktu pemrosesannya seharusnya misalkan cuman 10 milisecond jadi tambah, jadi menambah misalkan 13 milisecond atau sampai dengan 50 milisecond. Nah, kalau dia kapasitas memorinya sudah terlalu penuh, akhirnya bisa jadi error. Jadi indikasi di PLC-nya stop.
dia nggak kuat untuk run kayak gitu. Jadi emang working memorinya yang di 1214 ini paling besar di antara keduanya. Nah ini EO expansionnya paling kecil, limit expansion, jadi cuma satu signal board yang 11C, yang 12C itu cuman dia bisa menerima 2 sinyal modul, yang 14C yang bisa sampai 8 sinyal modul. Kayak yang kita pakai ini kan 14C. Kemudian integrate I/O, jadi di 14C itu sudah ada DI dan DO yang integrasi ke CPU-nya, itu bisa langsung kita pakai. Oke, usage untuk 1211C ya untuk kayak pembelajaran yang simple, yang kayak cuman satu pause button apa beberapa lampu itu masih bisa. Oke, selanjutnya. Nah ini analog and digital modul. Sekarang cobalah dari Mas Baswes misalkan. Ada syncing input, ada sourcing input. Bisa dijelasin nggak? Ada syncing, ada sourcing. Syncing kan butuh power dari eksternal ya. Jadi kalau di sini ya, kalau di sini itu sebenarnya ada yang gini ya, ada yang diaturkan seperti ini. Kalau syncing input itu dia inputnya itu harus istilah positif logic yang masuk ke input PLC. Kalau sourcing input itu source-nya udah masuk ke input, jadi source-nya itu udah masuk ke common, lalu si inputnya ini di triggernya dari negative edge-nya ini. Nah, ada juga untuk syncing output ya, ini negative logic ya. Jadi ini outputnya ke load, itu berarti kan ini yang dari power supply-nya common-nya ke minus, berarti di sininya outputnya itu sinyalnya adalah sinyal main yang dikeluarkan ke beban. Sedangkan kalau yang sourcing itu common-nya di positif, jadi outputnya PLC itu berupa positif. Nah, cuman ada juga nanti jangan sampai ketukar sama syncing sama sourcing di ini kan di PLC ya. Ini secara PLC. Nanti ada juga yang di sensor. Kalau sensor itu dia syncing, berarti dia membutuhkan power supply dari luar. Untuk bisa membuat dia mengeluarkan sinyal. Tapi kalau si sensor itu sourcing, berarti biasanya kabelnya 3 atau kabelnya 4. Jadi dia sudah ada power supply yang masuk ke sensor tersebut, dia mengeluarkan tegangan langsung bisa diterima oleh PLC. Gitu. Terus communication module ya, ini ada 2 contoh lah. Ini yang 1241 itu yang dipakai di G2 series, itu bisa untuk 232, 422 atau 485. Itu tinggal kita pilih di hardware konfigurasi, bisa dipilih dari situ. Terus juga protokolnya bisa ASCII, USS, Modbus RPU seperti itu. Kemudian yang 1234 strip 5 itu yang tipe lama, yang Profibus DP, itu yang dipakai di G1 series. G1 series itu yang di depannya CPU. Kalau yang 1241 itu yang setelah CPU, karena modenya pemasangan untuk di G1 dan G2 ini cukup berbeda ya untuk communication protokolnya. Oke, terus ini signal board. Nah,
di khusus yang B2 ini, di generasi 2 itu ada modul ekspansi yang letaknya di sini. Jadi di CPU itu bisa dibuka dua port ini. Dua port ini itu bisa kita masukkan expansion modul, teman. Dia istilah kayak built-in board gitu loh. Jadi bukan board tambahan di belakangnya, tapi di dalamnya CPU ini sendiri. Nah, ini ada beberapa contohnya. Dari mulai 1222 itu digital output, terus 23 itu ada 4 DI, 4 DO, kemudian 31 kalau misalkan kita butuh analog input, 32 analog output, lalu 33 ini bisa 2 AI, 2 AO, kemudian ini juga ada yang 1221 yaitu 8 DI. Jadi dalam satu board ini, dalam satu slot ini bisa dipilih salah satu sinyal board ini sih. Nah, lanjut memori. Nah, ini yang tadi dibilang memory card shipment itu seperti SD card sebenarnya. Cuman dia kapasitasnya biasanya kecil, cuman 2 mega, 4 mega, 24 mega, paling gede ya ini sekitar 256 mega. Jadi memang untuk data project, data log, terus resip itu contohnya gini, misalkan saya punya satu mesin yang dia bisa nyampur warna gitu ya, punya warna, campuran warna lain, itu data resep itu disimpannya di sini. Misalkan komposisi warna A berapa, komposisi warna B berapa, komposisi warna C berapa, itu kita bisa bikin beberapa resep. Misalkan batch ini batch 1 pakai resep nomor 1. Nanti setelah sekian batch berhenti proses, kita ganti resep nomor 2. Itu bisa langsung disimpan gini tanpa kita setting ulang. Jadi di setting awal pada saat commissioning, resepnya seperti apa disimpan, tinggal kita load saat kita mau proses produksi. Nggak bisa otomatis loading gitu. Bisa dijadwalkan juga sih. Bisa dijadwalkan. Cuman rata-rata sih kalau selama ini yang tak pakai, kalau misalkan dia satu batch selesai kan pasti di cleaning dulu tuh, nggak pernah langsung ganti resep. Biasanya satu batch selesai dia akan clean up dulu, baru ganti ke resep kedua, baru dia jalankan lagi. Kemudian power supply dan wiring basic ya, ini sebenarnya udah banyak ya. Jadi untuk CPU itu sebenarnya penggunaan dayanya rendah ya, sekitaran 12 watt kurang lebihnya. Contohnya ini yang di 1214C, dia memiliki operating current sekitar 500 mA sampai 900 mA, tergantung dari model konfigurasi sama I/O yang kepasang gitu. Jadi maksimum in-rush current dia bisa mencapai 12 sampai 20 ampere, cuman jarang pakai segitu. Total power consumption itu akan naik kalau misalkan ada sinyal tambahan dari I/O load. Nah, wiring basicnya itu sebenarnya ya gini lah, ini kan paling simple, ini yang kayak di G1 ya. G1 itu kan dia langsung L sama L plus M plus, ini dia dari 24 VDC power supply. Ini gambaran mudahnya. Terus ini untuk DI, dia ke push button atau stop push button, lalu yang input ke si switchnya itu dari positif, karena di DI ini dia common negatif karena kan M, commonnya M.
jadi common-nya negatif, sehingga memang di tombolnya ini menggunakan sinyal positif untuk inputnya. Terus untuk DO itu common biasanya bisa plus bisa min, biasanya bisa plus bisa min. Cuman ada juga yang memang harus negatif, itu juga ada. Nanti tinggal dilihat di sininya sih, di digital outputnya. Dia kalau misalkan tidak menunjukkan M atau L gitu. Kalau L plus berarti inputnya harus positif atau 24 volt. Kalau misalkan M di Simon itu memang harus negatif gitu. Nanti tinggal disesuaikan aja wiring untuk ke indikatornya ini. Oke, selanjutnya, nah ini lebih detailnya lah, kurang lebihnya. Ini kan yang G1 ini power supply. Ini ada yang kalau untuk G1 itu dia ada yang langsung bisa dapat 220, jadi tanpa power supply masuk ke PLC langsung bisa, ada juga. Terus ini contoh wiring untuk switch untuk push button. Jadi ini L plus, ini kan keluaran ya, ini output internal dari si PLC. Jadi di sini itu mengeluarkan tegangan 24 volt. Nah, 24 voltnya itu kita gunakan untuk common-nya ke setiap push button. Terus di PLC-nya, nah ini di jumper antara M ini, yang M ini adalah outputnya power supply, kita jumper dengan input common-nya si digital input. Input common-nya digital input ini kita jumper. Terus kalau untuk analog, nah kalau ini analog seperti ini berarti syncing atau sourcing. Ini contoh ini. Itu sourcing Ya, bisa dibilang sourcing. Bisa dibilang sourcing. Nah, power supply-nya langsung masuk ke sini, dia cuman satu wire yang keluar. 2M01 apa itu? 2M0 sama 1. Nah, ini 2M itu kan common-nya untuk analog. Yang ini adalah analog channel pertama, analog channel 0 sama analog channel 1. Jadi ini analog inputnya ada dua. Ada dua channel analog di sini yang bisa dipakai. Makanya ini ada 0, ada 1. Nah, terus lanjut untuk output, ini salah satunya dia 6 relay. 6 relay dia bisa handle tegangan yang lewat sini. Tegangan yang lewat kontaknya itu 30 atau 250 VAC. Kemudian maksimum current-nya di 2 ampere. Jadi kalau ini saya langsung 220, kalau seperti ini ya speknya, itu bisa, boleh. Jadi dari 220 langsung masuk ke common ini 1L dan di jumper ke 2L. Terus 0.0 sampai 0.5 ini bisa langsung mengeluarkan tegangan 220 juga. Nah, bedanya kalau nanti di sininya cuman misalkan dia ada yang relay, ada yang transistor. Kalau transistor itu biasanya hanya DC, makanya kalau misalkan DC kita harus tambahkan relay lagi kalau untuk mengangkat beban AC. Jadi kalau misalkan ini bebannya AC dan di sini speknya seperti ini, kita bisa langsung lewat I/O-nya PLC. Sedangkan kalau misalkan di sini dia cuma bisa handle DC, berarti kita harus cascade, harus di
tambahkan satu layer lagi yaitu relay. Jadi dari si PLC ini untuk menggerakkan relay DC-nya baru digunakan untuk mensuplai beban AC. Itu. Berarti powernya itu tetap dari eksternal atau dia punya power internal sendiri? Ini eksternal. Misalkan ini kita DC langsung ya, yang 30 VDC ini contohnya. Di sini ada power supply 24 volt, kita masukkan sini plus C, terus yang sini common dari bebannya, misalkan lampu LED atau indikator apa, itu langsung ke negatifnya power supply, itu juga bisa. Jadi tetap butuh power supply sih untuk menggerakkan si relay ini. Sebenarnya kan kontak aja loh. Sebenarnya tray semua. Ini tray kontak semua sih, tray kontak. Tinggal kita langsung kasih beban AC atau kasih beban DC, tergantung kebutuhan. Jadi dia bisa sourcing. 2 ampere itu per Maksimum per kontak. oh, per kontak. Per kontak itu maksimum 2 ampere. Jadi kalau cuma gerakkan relay kan cukup lah. Iya. Kalau misalkan sini bebannya DC tapi lampunya 50 watt ya, tambah relay. Maksimum 2 ampere. Terus ya ini hardware config itu lebih ke ini sih, lebih ke, jadi misalkan kita membuat baru lama ini loadingnya. Ini gak cocok kalau sendiri. Saya gitu gimbluk, saya gitu mau. Yang sini versi gak ngantuk ya? Tapi Pak Guntur ini gak ngantuk-ngantuk ya? Malah ngantukan ini. Waduh. Ini tak singkat ya, pokoknya dua subtas tak bikin susah banget. Itu pakai V20 apa? Sebelumnya kalau misalnya pakai G itu Harus 20. yang G1 bisa di bawahnya 20. Sedangkan kalau misalkan kita butuh pakai CPU yang G2 itu harus di atas V20. Atau V20. V20 atau di atasnya itu baru bisa untuk akses atau program yang 1200 G2. Nah, nek sing sebelumnya kayak punyanya kayak punya Suralaya juga G1 ya Mas ya? G1 semua. Suralaya, terus yang portable Ayu itu masih pakai G1. Nah, G2 ini mulai yang kemarin di Banten. Banten. Oke, kalau awal kita buka kan seperti ini ya, terus tinggal create new project. Nah, ini contohnya seperti ini ya, project name-nya apa, terus ini foldernya tinggal ditaruh mana, misalkan ini di training, PLC training, version seperti ini. Nah, ini sebenarnya bisa defaultnya karena ini komputernya autornya automation, makanya dia automation. Kalau misalkan mau diganti boleh, misalkan diganti Baskoro gitu bisa gitu. Jadi yang bikin programnya Baskoro gitu, ini bisa. Versi Mas, version ini nggak bisa. Karena tiap portalnya sudah sama tuh. Nggak bisa sih. Ini terinstall 16 juga, cuman dia tetap versionnya langsung kekunci di 20. Ini tinggal kita create project.
Ini harusnya sambil praktek sih, cuman Iya. nanti nih ini dicoba install dulu baru. Akun-akun bodong ada apa mas? Iya iya iya. Yang penting bisa jalan. Akun bodong. Yang penting Iya krek-krekan. Wah, gila nih, keren-keren. Iya. Iya, iya. Kalau materi tok tanpa nyobai. Oke, setelah tadi create new project seperti ini ya tampilan awalnya. Lalu kita mulai dari configure device. Nah, configure device ini tinggal kita mulai dari ini add new device. Add new device. Ini memang loadingnya agak lumayan. Nah, di sini sudah ada ya kelihatan PLC G2 ya. Cuman sebelumnya kalau misalkan ini masih bawaan instalan baru, itu kita harus mulai dari ini install software. Itu ada detail. Nah, ini harus nambahkan support package. Jadi support package ini kita harus tambahkan punyanya 1200. Jadi nanti harus kita tambahkan untuk yang G2. Nah, ini HSP ini harus ada. Soalnya kalau ini nggak ada, tadi waktu kita load program itu dia kayak nggak ke detect untuk nanti hardware tambahan seperti communication modulnya itu. Oke. Jadi lanjut ke add new device. Ini PLC-nya kita pilih, CPU kan banyak. Ini kita pakai yang ininya biru ya. Kalau yang kuning ini yang fail safe, yang ada safety functionnya, yang kuning ini CPU ini. Nah, jadi kita pakai 14 ya, ini yang DC. Itu nanti bisa dicocokkan sama hardware yang mau kita pakai ya. Yang kita pakai selama ini yang ini. Jadi dicocokkan 6S7214 1AH50 ini. Nah, versionnya ini karena belum ada firmware terbaru, versinya masih 1.0, tinggal di add aja. Itu dengan kondisi fisik pasti sama. Sama. Kayak tipe kan itu. Itu tipe. Nah, ini firmware version ini misalkan ini 1.0. Nanti misalkan yang datang firmware versionnya di 1.1 ya, di kardusnya. Berarti sama kayak tadi masuk ke hardware configuration itu apa yang tadi, terus kita download tambahan firmware. Nah, ini detail deskripsi dari PLC-nya ada di sini, bisa dibaca perbedaannya masing-masing PLC, masing-masing CPU. Nah, ini ada security setting. Biasanya ini kita setup pakai defaultnya kita. Iya. 23 dong. Iya apa mas passwordnya? 123 TCG $123 itu. Terus ini tinggal di next aja sih ini sih. Ini kalau misalkan kita mau nambahkan user administrator bisa ditambahkan di sini, kalau enggak ya enggak usah. Terus udah sini. Oke, mau tanpa password bisa mas?
Sebenarnya bisa sih. Cuma nanti pada waktu compile itu dia tetap minta ya, karena yang G2 ini dia firmware-nya mandatorinya harus ada password. Heeh. Sudah di finish. Kalau yang sebelum versi ini enggak mandatory password, jadi masih bisa tanpa password bisa. Nah ini sudah tampil untuk hardware konfigurasi. Ini CPU-nya. Kalau misalkan kita mau menggunakan yang sini, berarti kita menggunakan yang signal board ini. Signal board itu bisa dipakai di sini. Jadi kalau misalkan kita klik kayak gini, ya ini kan nyala biru. Berarti ini cuman boleh dimasukkan ke dua port ini. Misalkan ini yang DQ sama. Nah, kalau yang biasa kan ini ada signal board, ada langsung DI. Kalau DI kayak gini, nah yang biru kan yang kanannya. Kanannya berarti DI ini boleh dimasukkannya di kanannya sini. Contohnya kita biasanya kan pakai communication module ya, 1241 ini. Nah, untuk communication module dalam satu PLC ini itu cuma bisa 3, karena yang nyala cuma 3 ya. Jadi cuma bisa 3 yang kita isi. Ini tinggal diklik 2 kali, dia sudah muncul di sini. Misalkan kita mau masukkan communication module lagi, tinggal dimasukkan gini. Nah, terus kalau kita pakai IE, Enggak usah ganti dia maksud. misalkan ini ya, ini kan AI ada 3 juga, 4 kali RTD berarti dia sensornya cuma bisa nerima RTD untuk thermal, untuk temperatur. Nah, terus yang ini AI 8 kali 14 bit itu untuk 420, untuk 420. Kalau ini 8 kali TC berarti thermocouple. Jadi dia cuma 2 wire thermocouple, dia pakainya modul yang ini. Jadi dibedakan dari situ sih. Ini misalkan pakai RTD, pakainya ini. Kalau 420 berarti pakainya yang ini. Kalau kita pakai thermocouple pakainya ini. Kalau analog sih standar analog biasanya 420 ini. Kalau 010 bisa nggak ya mas? 010 AI yang ini aku belum pernah cek sih. Coba. Misalnya Coba. kalau ada peralatan ya. instrumen Ini, sinyalnya. Nah ini ya, ini kan pakai kita cek di properties general. Nah ini harusnya bisa, seingatku. Nah ini, tinggal kita setting di sini. Voltage apa current ya? Ininya voltage apa current. Terus dia kalau voltage itu bisa 010 sama 05 atau 02,5, kita bisa pilih. Berarti kan dia nggak melulu 420. Kalau yang 4 ini kan 8 kali 14 bit ini dia bisa voltage maupun current. Kalau current bisa ini 020 atau 420. Bisa berbeda-beda mas ya? Bisa settingan. Setauku satu ya per channel ini channel 0, channel 1. Cuman dia couple ya, couple-nya gimana? Misalkan channel 0 sama channel 1, kalau current, dua-duanya current. Cuman settingan ininya bisa dirubah, bisa beda. 420 yang satunya 020 bisa. Tapi harus sama-sama current. Cuman misalkan 0 sama 1, channel 0 sama channel 1 itu yang satu current, yang ininya juga harus current. Nah, nanti kalau di channel 2-nya voltage, berarti channel 3-nya juga harus voltage. Nanti berikutnya juga sama. Jadi sepasang. Jadi nggak bisa selang-seling gitu kan? Jadi tinggal di mapping aja, misalkan butuh channel 0123 butuh current, nanti yang 4567-nya baru
tegangan gitu bisa. Terus kayak DI, nah DI ini 1624 VDC, berarti ada 16 channel digital input, dia sistem voltage-nya 24 VDC. Jadi tegangan yang masuk ke digital input itu 24 VDC ya. Gitu. Ini nggak bisa di setting kan dulu ya kalau Ini enggak. Jadi kita ngikutin nek DI itu kita wes tinggal ngikutin ininya aja. Misalkan di sininya M ya wes commonnya M, terus yang lainnya tinggal sinyal dari push button atau dari sensor. Terus kalau nek DKI ada beberapa pilihan biasanya. Ada kayak gini 1624 VDC ini biasanya ada keterangannya di sini. Dia NPN atau PNP gitu. Nah, kayak yang ini satunya 16 relay gitu ya wis, ini jelas dalamnya relay. Cuman kalau yang DKI 16 ini harus dicek dia NPN atau PNP dalamnya. Karena hubungannya nanti dengan wiring. DQ DO. Jadi kalau kayak relay ini lebih enaknya kita kebolak-balik source-nya gampang, nggak masalah. Tapi nek sing DQ-nya 24 VDC kayak gini itu harus dicek nanti dia NPN atau PNP. Nggak boleh kebalik. Jadi sumbernya sama untuk output ke bebannya harus sesuai kalau yang ini 16 DQ 24 VDC. Kalau untuk konfigurasi sih itu aja apa nih ya? AI kamu. Nanti selanjutnya mungkin bisa install lagi tiap lokalnya untuk bareng-bareng lah kita bikin simple project lah. Oh mas. Oh IP, misalkan IP-nya ini ya, contohnya IP-nya ini, jadi diklik di CPU-nya, CPU, terus ini contoh di sininya ditempatkan di properties general, nanti tinggal di sini general, dicari lah di sini ada kok. Nah ini Profinet interface E1 general Ethernet address. Nah, Ethernet address ini set. Misalkan kita biasa pakai 99, ya wes ini di setting aja 99 defaultnya. Terus kalau untuk Modbus ya tinggal di sini general, kan ini interface-nya tinggal di setting ini mau yang 232 atau 485. Nah, kalau 485 ya pakai 485. Cuman ini kemarin kendalanya yang G2 ini operating modenya ini harus di force, karena kalau dipilih dari sini nggak ngefek. Di force dari waktu diproses di main OB ini harus langsung ditembak address-nya gitu loh. Jadi kemarin tuh kendalanya dia bacanya konfigurasinya di RS23 terus 232, padahal di sininya sudah di full duplex 485 tuh wire operation. Cuman waktu di download terus dibuka data blocknya dia itu masih 0 modenya. Mode 0 itu mode punyanya 232. Jadi modenya harus ditembak pakai 4, kan ini 0 1 2 3 4. Jadi modenya harus ditembak ke ininya istilahnya. Jadi data blocknya itu data bloknya langsung dikasih angka 4 gitu loh, supaya dia ngeloadnya RS 485 tuh.
Yang lain sih nggak ada sih. Konfigurasi awal hanya itu. Ada lagi yang ditanya? Waktunya enggak? Oh ya, oke. Nanti Yuk. dilanjutkan next session. Terima kasih banyak. Kurang biru.